Oke ya. Sama nitip pertanyaan Kang ya. Apa pertanyaan? Bahas yang prinsip non-dual dan dualitas itu. Oh iya, siap. Jadi apa bedanya prinsip dualitas sama prinsip non-dual? Itu kan sesuatu yang sudah kita ulang-ulangi ya. Prinsip non-dual itu bahwa apa yang kita, semua pengalaman itu bukan hasil transaksi kan, bukan hasil transaksi dengan lingkungan, bukan hasil transaksi dengan orang lain, juga bukan hasil transaksi dengan masa lalu gitu ya. Semua pengalaman itu kan keterlibatan diri kita pada medan penarik. Dari situ dulu ya. Jadi dengan menerima prinsip itu, lalu kemudian tuh coba dicari relevansinya apa. Relevansinya prinsip tadi dengan hidup kita itu apa? Itu dicari, direnungkan. Kira-kira gimana tuh perenungannya? Jadi bagaimana perenungannya tuh? Setelah mendengarkan prinsip tadi, bagaimana menyambungkannya dengan pengalaman masing-masing? Berarti kan menyambungkannya begini, oh berarti waktu saya bangkrut itu bukan karena hasil transaksi saya dengan pasar, dengan rekan kerja, tetapi itu berarti saya terlibat dengan dan penarik dalam diri saya, gitu kan, begitu. Perenungannya itu begitu. Lalu pada akhirnya kan kayak apa sih medan penarik itu? Saya ingin tahu. Mestinya begitu hasil perenungannya. Oke ya, kira-kira begitu jawabannya. Dengan memahami prinsip tadi, saya kira selama ini saya bertengkar dengan pasangan karena pasangan saya buruk. Karena pasangan saya ini begini-begini. Tapi kalau pakai prinsip non-dual berarti bukan ya. Nah, harusnya begitu perenungannya. Saya kira bisnis saya jatuh ini karena Pak Jokowi. Setelah saya baca prinsip non-dual, ternyata bukan ya. Itu kan perenungannya begitu. Ya, kan? Merasa didolimi, kok ternyata peran kita ya di non-dual itu yang. Ya itu perenungannya begitu, cara merenungkan prinsipnya, lalu kemudian kan konsekuensi dari perenungan non-dual mesti tahu. Mesti harus diketahui berarti medan penarik itu apa. Medan penarik itu yang mana dalam diri saya. Nah, itu untuk mengetahui medan penarik, bukunya itu ya buku-buku Hawking itu. Karena Hawking itu yang mengindeks. Hawking itu yang mengindeks medan penarik, ya, yang mengindeks medan penarik yang ditampilkan dalam peta kesadaran. Yang itu kemudian tuh menjadi disertasinya, buku pertamanya yang sangat bestseller, di Indonesia juga bestseller, yaitu buku Power versus Force. Nah, yang ini ya, ini buku pertama Hawking yang sangat bestseller. Jadi medan penarik itu disebut sebagai faktor terselubung, faktor di belakang layar yang menentukan perilaku manusia. Kita kan selama ini itu faktornya itu di luar, bukan di belakang. Ya, toh? Faktornya di luar. Nah, Hawking mengindeks medan penarik, lalu ditampilkan dalam peta kesadaran, dan itu menjadi faktor penentu perilaku. Gitu ya cara merenungkan prinsip non-dual tuh. Jadi jangan buang-buang waktu. Belajar sana, belajar sini, prinsipnya apa? Ya kan, ini kan sains. Sains itu kan punya aksioma gitu ya. Dia punya aksioma, punya konsep. Nah, seperti itu. Kita ini kan belajar pengembangan diri ini nggak teratur gitu ya. Nggak teratur,
Nanti kalau ada buku yang judulnya bombastis dibeli, terus ini dibeli lah, apa nih? Prinsipnya apa gitu ya? Seperti itu. Kalau Hawking enggak, dia rapi. Seluruh bukunya membicarakan soal medan penarik dan pengaruhnya pada kesadaran diri kita, dan juga membicarakan soal pengalaman pengalaman pure consciousness itu kayak apa ya. Itu kan dia banyak membahas itu Hawking itu. Lalu kemudian secara umum populer dia membahas medan penarik itu sebagai force, kategori force, dan sebagai power. Force itu artinya medan penarik yang mendorong perilaku destruktif. Sementara power itu perilaku yang mendorong, energi yang mendorong perilaku konstruktif. Nah, seperti itu. Lalu kemudian itu tugas kita menemukan medan penarik force yang belum kita kenali, yang belum kita lampaui, yang belum kita pahami, kan gitu ya. Oke, kita lanjut.